warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Sari dengan NIM 10/2039. Perkenalkan, nama saya Nasiana dengan NIM 10/2039. Dan saya Nada Sabrina NIM 10/2037. Di sini kami akan membuat video tentang harmonisasi ilmu pendidikan menjaga keseimbangan masyarakat. Anda sebagai seorang ilmuwan teknologi yang bekerja di bidang kecerdasan buatan AI. Saya Luna sebagai seorang filsuf etika dan pengamat sosial. Sebagai mahasiswa yang tertarik dengan hubungan antara keilmuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, humanisasi adalah saling memperlakukan sesama dengan rasa hormat, empati, dan pengertian. Berikut adalah contoh humanisasi etika lainnya. Kalian tahu, saya belakangan ini banyak berpikir tentang bagaimana teknologi, terutama kecerdasan buatan, bisa membuat manfaat besar tetapi juga berpotensi menimbulkan tantangan etika yang besar. Saya setuju dengan Anda, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang ini memunculkan pertanyaan penting, bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai kita terlalu fokus pada kemajuan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi maksud kalian adalah ada kebutuhan untuk harmonisasi, menggabungkan kemajuan ilmu pengetahuan dengan prinsip etika yang melindungi kesejahteraan manusia. Betul, jadi seperti yang kita lihat dalam pengembangan AI, teknologi ini bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya dalam bidang kesehatan, dengan diagnosa medis yang lebih cepat dan akurat, tapi jika tidak terkait terhadap aspek etika, AI bisa menimbulkan masalah seperti diskriminasi atau privasi yang dilanggar. Itulah yang saya maksud dengan harmonisasi. Ilmu pengetahuan harus dipandu oleh etika, bukan hanya berdasarkan logika dan hasil terlihat. Seharusnya kita mengajukan pertanyaan seperti apa konsekuensi sosial dari teknologi ini, atau bagaimana teknologi ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia secara adil. Tapi bagaimana kita bisa memastikan atau ilmuwan dan teknologi bisa membuat keputusan yang etis? Apakah kita harus menunggu adanya regulasi atau ada cara lain untuk menanamkan kesadaran etika dan bisa dalam pengembangannya? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi saya rasa regulasi itu penting, tapi tidak cukup. Kita perlu membangun budaya yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban sosial dalam setiap ilmuwan dunia. Ilmuwan dan teknologi harus terlibat dalam diskusi publik tentang bagaimana teknologi dapat mempengaruhi masyarakat. Saya setuju, di sisi filsafat ada konsep yang disebut etika kebajikan yang menekankan pentingnya karakter dan kebiasaan baik dalam setiap tindakan. Bukan hanya soal mengikuti aturan, tapi juga menumbuhkan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Ilmuwan harus mempunyai rasa tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Jadi dalam hal ini, ilmu pengetahuan dan etika tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan bersamaan agar teknologi yang berkembang menjadi membawa dampak negatif bagi manusia. Tepat sekali. Jadi ambil contoh teknologi ini. Pengetahuan untuk mengikuti manusia bisa membawa kebaikan, seperti melakukan penyakit genetik, tapi jika tidak dikelola dengan bijaksana, atau potensi penyalahgunaan misalnya untuk modifikasi genetik yang tidak etis atau bahkan pendidikan. Itulah yang disebut dengan dilema etika. Teknologi memberikan kita kekuatan besar, tetapi tanpa prinsip etika yang jelas, kita bisa saja menggunakan kekuatan itu dengan cara yang merugikan. Ini yang menjadi tugas kita sebagai masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak digunakan secara sembarangan. Berarti harmonisasi itu dan etika itu bukan sekedar masalah urusan individu, tapi juga soal bagaimana seluruh sistem baik ilmuwan masyarakat untuk mereka bekerja sama menjaga keseimbangan itu. Dan sekali itu adalah kolaborasi antara banyak pihak. Ilmuwan harus sadar bahwa ilmu mereka dapat kepada banyak orang. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang mendorong pengembangan pengetahuan yang bermanfaat, dan masyarakat harus dilibatkan dalam diskusi yang berupa tentang etika. Jangan lupa juga pendidikan. Kalau kita bisa mengajarkan nilai-nilai etika sejak ini dalam dunia pendidikan, ilmuwan masa depan akan lebih bijaksana dalam memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki. Saya jadi semakin pada bahwa ilmu dan etika itu seharusnya dalam pendidikan ya. Tidak ada kemajuan teknologi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap manusia. Keduanya harus harmonisasi dan memanfaatkannya dengan baik. Itulah harapan saya. Teknologi bisa jadi alat yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi tanpa etika kita bisa kehilangan arah. Bagusnya ilmu dan etika akan memastikan bahwa teknologi yang kita ciptakan akan membawa manfaat untuk dunia. Betul sekali. Jika kita menjaga keseimbangan ini, kita akan menciptakan dunia di mana pengetahuan dan teknologi menjadi kekuatan untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran. Terima kasih. Putri dan Nana atas diskusi
Ini contoh komunikasi etika yang tidak baik ya, Dea. Jangan ditiru ya, Dea. It's a